Selamat pagi Jemaat HKBP, khususnya HKBP Kramat Jati dan seluruh umat Tuhan yang sedang menonton live streaming ini. Marilah kita memulai hari Kamis ini dengan terlebih dahulu mendasari kehidupan kita dari firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita seluruh jemaat HKBP pada hari ini didasari dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Begini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Realitas hidup adalah suka atau duka, kesedihan atau kegembiraan, pergumulan atau pengharapan. Siapapun kita pastilah akan melewati realita hidup ini. Ada seorang ibu, dia punya 4 orang anak. Hidup mereka berkecukupan, bahkan terbilang kaya. Ibu ini anggota Punguan Ina. Ia tidak pernah absen ke gereja pada hari Minggu. Dan bila ada pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan gereja yang membutuhkan pikiran maupun dana, baik itu dari pelayanan sekolah minggu sampai lansia Punguan Ina ataukah Naposo Bulung atau itu lansia, dia tetap memberikan partisipasinya. Ia tetap memberikan perhatiannya. Suatu waktu dokter memvonis anak perempuannya sakit lupus. Maka mereka pun dengan segera memberikan usaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan borunya itu. Dan satu lagi anaknya laki-laki berkebutuhan khusus. Usaha dilakukan oleh orang tua ibu tersebut dan juga suaminya. Bertahun-tahun mereka pergi keluar masuk rumah sakit dalam dan luar negeri untuk kesembuhan borunya tersebut. Mereka pergi ke sana kemari mengusahakan kesembuhan, tapi tidak sembuh dan kesehatan semakin menurun. Si anak gadis tersebut sempat diwisuda, namun tidak berapa lama kemudian meninggalkan dunia, meninggal dengan tenang. Sang ibu tersebut sangat terpukul, tapi dia tetap tegar dan tidak pernah meninggalkan sekalipun pelayanan ataupun ibadah di gereja. Setahun kemudian anaknya berkebutuhan khusus itu pun dipanggil oleh Tuhan. Hatinya remuk, hatinya hancur. Dia merasakan tangan Tuhan begitu kuat menggenggam dia, menekan dia. Itu mungkin perasaannya saja ya, tapi itulah yang dikatakannya. Tidak sampai setahun kemudian suaminya pun meninggal dunia. Tinggal 2 anak lagi yang dia punyai. Ia bukan hanya merasakan kesedihan yang cukup parah, tapi ia merasakan ketakutan. Setiap bangun pagi ia gemetar, apalagi yang harus ia hadapi, apalagi yang harus ia jalani hari-harinya itu. Dia ketakutan dan dia sangat-sangat khawatir, seakan ia tidak mampu lagi menjalani hidupnya. Saudaraku, perasaan takut begitu besar. Setiap pagi perasaan takut itu muncul menghinggapi hati inang tersebut, hati ibu tersebut. Saudara, ketakutan adalah ketidakmampuan kita menerima realita hidup yang berbeda dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang menjadi kehendak kita, dari apa yang menjadi apa yang kita perlukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Ketakutan itu perlahan-lahan akan hilang
bila kita menyadari dan menerima ada kekuatan lain yang datang dalam hidup kita. Kekuatan itu yaitu kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan lain yang datang menolong kita, yaitu kekuatan Tuhan itu sendiri yang datangnya dari Tuhan. Keberanian kita menerima kekuatan Tuhan akan mengalahkan ketakutan dan perasaan gemetar itu. Tuhan berjanji dan dikatakan, Ia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah kekuatan yang diberikan Tuhan agar kita mampu melewati hari-hari di dalam hidup ini. Saudara, jika hatimu saat ini masih diselimuti pergumulan, masih diselimuti penderitaan, masih ditakuti oleh ketakutan-ketakutan atau kebimbangan-kebimbangan yang panjang, bukalah hatimu sedikit saja kepada Tuhan itu. Biarkan kekuatannya mengalahkan pergumulanmu, mengalahkan ketakutanmu itu. Dan biarkanlah kasih sayangnya mengalir dan mengusir ketakutan itu, mengusir kegentaran kita itu, mengusir kebimbangan kita itu untuk menjalani masa depan. Lepaskanlah ketakutan itu, kekhawatiran ataupun kebimbangan, dan bila ada akar pahit di dalam hidupmu, mari undanglah Tuhan ke dalam hatimu, ke dalam hidupmu sehari-hari, agar Ia menolongmu, agar Ia memberikan kekuatan, agar Ia mengusir ketakutanmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar, sebab Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Percayalah, Dia berkuasa atas segalanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di langit dan di bumi, di sorga dan dimanapun berada, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang setia, yang terus memberikan kelanjutan hidup bagi kami, yang dengan setia ya Tuhan mengarahkan langkah kami. Ya Tuhan, di dalam kesetiaan-Mu itu Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami, agar kami tetap ingat akan janji-Mu. Engkau yang mengatakan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak takut, tidak gemetar, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Biarlah Tuhan, setiap umat-Mu mendengar firman-Mu ini. Dan bila ada ya Tuhan yang masih dalam ketakutan, masih dalam pergumulan, penderitaan, kebimbangan, kekhawatiran, ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja sehingga kami mampu untuk membuka hati dan menghadirkan Engkau di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh keberanian untuk menapaki jalan hidup kami ini. Ya Tuhan, siapapun saat ini ya Tuhan sedang bergumul saat ini, biarlah Engkau mencabut pergumulannya, mencabut akar pahit yang ada di dalam hati mereka masing-masing, agar mereka melihat terang-Mu ya Tuhan, dan mengingat firman-Mu pada hari ini yang berjanji bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, bahkan Engkau memberikan pertolongan. Untuk yang sakit ya Tuhan, kami berdoa Engkau menyembuhkan mereka, melawat mereka, menjamah mereka, khususnya Tuhan hamba-Mu pada hari ini. Berdoa untuk uluan kami, Pendeta Martongo Sitinjak, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Polri. Engkau Tuhan menjamah dia, melawat dia, memberikan pemulihan dan juga kesehatan yang dia perlukan. Karena hamba-Mu yakin dan percaya jemaat-Mu di Keramat Jati ini masih memerlukannya. Tuhan telah mengirimkan kami ya Tuhan ke tempat ini. Tuhan telah mengirimkan dia ke tempat ini ya Tuhan. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu juga dia Engkau sembuhkan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu saat ini, yang menundukkan kepalanya saat ini ya Bapa. Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan.
Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami semakin mempercayai Engkau, karena kami yakin Engkau adalah Tuhan yang memberikan kebaikan bagi siapapun yang meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mendengarkan doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, hiduplah di dalam keberanian dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia adalah penolong dan penyelamat kita. Horas, shalom. Yeah.